Seperti inilah jadinya jika suka menyombongkan dirinya yang awalnya meremehkan kemampuan lawannya, namun akhirnya ia runtuh juga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe channel Ruang Fighter. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel ini. Ya, petinju angkuh itu bernama Manuel Carr, petinju kelas berat dari Jerman. Manuel memang terkenal dengan aksi showboatingnya saat di atas ring. Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali ia melakukan itu. Tidak hanya itu saja, ia juga seringkali melakukan konfrontasi terhadap lawannya. Ia berani melakukan itu karena dirinya merasa sudah hebat dan paling kuat. Apalagi ia belum tersentuh kekalahan. Для него было смерти подобно ездить в США на тренировки, работать с иностранными тренерами. И если у него возникает вот эта связь со своим наставником, то результат, как правило, приходит положительный. Hingga akhirnya karma itu hadir saat di laga ke-22-nya. Saat itu ia dipertemukan dengan sang pemilik sabu WBC, yakni Vitali Klitschko. Sebelum melawan Vitali, Manuel belum tersentuh kekalahan dari 21 laganya. Merasa dirinya sudah hebat, Manuel dengan angkuhnya di hadapan Klitschko. Terlihat sekali bagaimana sombongnya dia di hadapan Vitali Klitschko. Memang di laga ini ia juga diunggulkan karena saat itu Vitali sudah berusia 41 tahun, sedangkan dirinya masih berusia 27 tahun. Мы увидим, я очень надеюсь, что это будет очень увлекательное зрелище. Смотрите, что делает Чар. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan, 8 September tahun 2012. Terlihat sekali bagaimana Manuel sudah tak sabar ingin menghancurkan sang veteran itu. В общем-то, не производя практически никаких действий, опустил руки, но навис над соперником. Вы знаете, вот все говорят о том, что разница в возрасте большая, 14 лет. Meski melawan petinju tua, namun Manuel sedikit kewalahan meladeni serangan Vitali Klitschko. За свою длинную карьеру. Эмоций сколько... Вот, смотрите, достаточно опасные, левой сбоку. Dan keangkuhan Manuel kembali berlanjut saat di atas ring. Ia merasa pukulan Klitschko tidak ada apa-apanya. Ну что ж, концовка была такая, несколько... А сейчас пошел вперед. Хорошая защита двумя руками, такая немецкая. Там был блок, да? Да, держит все время. На уровне голова интуиции. закрыта. Да. Это тип... Dan benar saja, karma itu hadir di ronde itu pula. Pasalnya, Klitschko di akhir ronde langsung mengkanvaskannya. Вот пошел так безоглядно Чар вперед. Tidak hanya itu saja, bahkan setelah itu Klitschko berhasil membuatnya sampai terluka. Над правой бровью у Чара. Kecapnya sampai menetes dengan deras. Atas kejadian itu hingga membuatnya marah pada Klitschko. Виталий. Так, рефери остановил бой, видимо, вызовет врача сейчас. Dan puncaknya, yakni saat tim medis memilih untuk menghentikan laga. Manuel malah semakin marah, dan ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Dan laga ini sekaligus laga terakhir Vitali Klitschko dalam karir profesionalnya. Keangkuhan Manuel memang sudah melekat dalam dirinya. Bahkan setelah itu, ia kembali memperlihatkan kesombongannya, yakni saat ia melawan Alexander Povetkin. Memang saat sesi tatap muka, Manuel tak seangkuh sebelumnya. Ia malah memperlihatkan rasa hormatnya pada lawannya. Namun berbeda ketika sudah di atas ring, keangkuhan Manuel kembali berlanjut.
Terlihat sekali bagaimana tingkah Manuel di hadapan Povetkin. Я спросил у него, у его тренера, вот эпизод, Саша очень удачный. Пошел в атаку, снова правый боковой ложится в цель. Это момент закончить бой, ну что? Ia terus meminta untuk dipukul. Ia merasa pukulan Povetkin tidak ada apa-apanya. Вот что делает Чар, но это он умеет. Да, это его. Мы говорили, да, это его история. Tidak hanya sekali ia melakukan itu, bahkan sudah berkali-kali. Опа, точно, Попал точно, справа поверху. Чар стоит. точно подбородок. 9 отдали нашему бою. Снова Александр в центре ринга. Чар начинает показывать, работать на публику, что все ему нипочем. Hingga akhirnya karma itu hadir saat di ronde ke-7. Pukulan kejam Povetkin berhasil membungkam petinju sombong itu. Этим был великолепный раунд. Час вышел. Этот раунд такой же здоровский. Попал. Мануэль на стиле ринга. Это нокаут. Да, это нокаут. Да, это нокаут. Это страшно. Sungguh memalukan, dan inilah karma bagi mereka yang banyak gaya. Selain Manuel, masih banyak lagi petinju yang suka menyombongkan dirinya di hadapan lawannya, seperti petinju ini. Ya, dialah Tony Harrison, petinju Amerika yang terkenal dengan trash talk atau omongan sampahnya. Gak jauh berbeda dengan Manuel, Harrison juga tak kalah angkuhnya. Tidak hanya sekali, bahkan kesombongan itu sudah melekat dalam dirinya. Tahun 2015, saat dirinya berada di puncak karirnya dan berstatus petinju muda tak terkalahkan, akhirnya ia dipertemukan dengan petinju biasa saja yang sebelumnya sudah 2 kali merasakan kekalahan. Ya, dialah Willie Nelson. Jelas di laga ini Harrison sangat diunggulkan. Merasa jumawa, Harrison yang lebih muda dari Willie kini mulai sok keras di hadapan seniornya itu. Willie yang lebih tua dan jangkung itu hanya bisa mendengar omongan sampah Harrison. T1 bouts, 21 victories, 18 of those coming inside the distance. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan, Juli tahun 2015. Duel ini bertempat di Florida, US. Let's see whether or not that stays that way. Good work that time by Harrison. And now he goes to the body and comes back with that left up top. Saat di ronde pertama dimulai, keduanya langsung saling serang. Tak seperti ucapannya yang selangit, Harrison malah di beberapa ronde kalah soal serangan. Hingga tibalah pada ronde ke-9. Di ronde inilah akhirnya petinju angkuh itu merasakan karmanya. Good right hand there. Good right hand. And he sends down the undefeated fighter. Dan kekalahan ini adalah kekalahan pertama dalam karir profesionalnya.